Baik semuanya, perkenalkan nama saya Radita Dharma Setiawan dari kelas C dengan NIM 240951155. Nah, pada case-based learning ini kami diberikan sebuah kasus dari sebuah peternakan unggas. Peternak melaporkan bahwa beberapa ayam mengalami sakit hingga akhirnya menyebabkan kematian. Ayam-ayam tersebut menunjukkan beberapa gejala klinis seperti pertumbuhan yang lambat, perilaku yang tidak aktif atau cenderung diam, serta mengalami diare. Feses yang dikeluarkan berwarna putih kapur dan kehijauan. Berdasarkan gejala tersebut, peternak mencurigai bahwa anak ayam tersebut menderita kolibalisolisis. Nah, untuk menyelamatkan penyebab penyakit tersebut, sebelum melakukan pengobatan, peternak membawa sampel feses ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, pemeriksaan itu yaitu dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah isolasi dan pembiakan bakteri untuk mengidentifikasi mikroorganisme. Lalu ada pewarnaan gram untuk menentukan klasifikasi bakteri. Setelah itu ada uji biokimia untuk mengetahui karakteristik metabolik bakteri. Dan yang terakhir yaitu ada uji sensitivitas antibiotik untuk menentukan pengobatan yang paling efektif. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang isolasi bakteri. Yang pertama, bakteri merupakan mikroorganisme uniseluler yang tersebar di berbagai lingkungan seperti tanah, air, udara, makanan, serta tubuh makhluk hidup. Nah, pada praktikum ini, isolasi bakteri bertujuan untuk memisahkan salah satu jenis bakteri dari campuran mikroorganisme, sehingga dapat ditumbuhkan secara terpisah pada media tertentu. Teknik isolasi bakteri ini sering digunakan adalah metode gores atau strict plate. Baik, yang lalu ada metode kerja. Metode kerja yaitu yang pertama, nyalakan api busen terlebih dahulu. Lalu ambil feses ayam menggunakan jarum OC yang setelah disterilkan dengan api busen. Lalu bagi media menjadi 4 kuadran. Lalu inokulasikan sampel menggunakan jarum OC yang telah disterilkan dengan metode strike plate secara zigzag. Goreskan OC pada kuadran 1, lalu sterilkan lagi jika untuk melanjutkannya ke kuadran 2, 3, dan 4 dengan goresan yang makin jarang. Dengan goresan makin jarang, pastikan goresan di kuadran 4 tidak menyentuh kuadran sebelumnya agar koloni tumbuh terpisah. Lalu tutup baik cawan petri, lalu inkubasikan 24 sampai 48 jam. Lalu amati perubahannya. Setelah metode kerja yaitu ada hasil dan pengamatan isolasi bakteri. Yang pertama, nutrien agar atau Na. Na terjadi penumpukan koloni karena kontaminasi jumlah inokulum yang terlalu banyak, serta teknik stacking yang digunakan tidak merata. Lalu ada yang MCA. MCA terjadi penumpukan koloni yang lebih sedikit karena MCA hanya mengisolasi bakteri gram negatif dan mengidentifikasi fermentasi laktosa yang ditunjukkan oleh koloni yang berwarna merah. Baik, lalu ada pewarnaan gram. Pemahaman morfologi dan karakteristik dasar bakteri sangat penting dalam mikrobiologi, terutama untuk identifikasi dan klasifikasi. Pewarnaan gram merupakan metode utama untuk membedakan bakteri berdasarkan struktur dinding selnya. Praktikum ini bertujuan melatih mahasiswa dalam pembuatan preparat mikroskopis yang tepat, memahami prinsip pewarnaan gram, serta mengimplementasikan hasilnya, sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan membedakan jenis bakteri secara akurat. Lalu ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu gelas objek, api busen, larutan pewarnaan gram, isolat bakteri, pipet, oscilloscope, dan mikroskop. Baik, lalu pembuatan preparat. Yang pertama yaitu inokulasikan bakteri pada objek gelas dan vaksinasikan preparat. Lalu yang kedua, teteskan kristal violet, lalu diamkan 60 detik lalu bilas. Lalu yang ketiga, teteskan
Lugol, diamkan selama 60 detik lalu bilas. Lalu teteskan lagi alkohol setelah 30 detik lalu bilas. Setelah itu teteskan safranin dan diamkan selama 2 menit lalu bilas. Nah, setelah itu ada penjelasan hasil. Bisa kita lihat di gambar. Pada yang pertama yaitu sifat gramnya negatif, lalu bentuknya basil, susunannya tersebar dan beberapa membentuk kelompok. Lalu di gambar kedua yaitu sifat gramnya negatif, bentuknya kongkus dan susunannya tersebar. Setelah pewarnaan gram yaitu uji biokimia, gula-gula dan katalase. Uji biokimia, uji gula-gula, dan uji katalase merupakan metode penting dalam mengidentifikasi mikroorganisme berdasarkan karakteristik metabolik dan enzimatiknya melalui pengamatan terhadap kemampuan fermentasi gula dan aktivis enzim katalase. Kita dapat membedakan jenis mikroorganisme secara lebih akurat. Ketiga uji ini tidak hanya berguna dalam klasifikasi bakteri, tetapi juga memiliki peran penting dalam bidang kesehatan, terutama menunjang diagnosis dan penentuan terapi yang tepat. Praktikum ini memperkuat pemahaman akan pentingnya uji biokimia dalam analisis mikrobiologi klinis dan lingkungan. Nah, pada uji ini, alat dan bahannya yaitu ada objek gelas, lalu ada ose needle dan loop, lalu ada isolat bakteri MCA, lalu ada api busen, alkohol, dan larutan H2O2 3%. Lalu ada tabung media TICA, SIM, MR, glukosa, FP, SCA. Lalu ada inkubator, lalu ada reagent metal red, lalu ada reagent Kovac, lalu ada reagent Voges Proskauer. Metode kerja TICA. Yang pertama yaitu panaskan terlebih dahulu ose needle lalu dinginkan. Setelah itu ambil biakan bakteri menggunakan ose dan tanam dengan cara menusuk bagian tegak medium. Lalu usapkan ose dengan cara zigzag di bagian miring medium. Lalu inkubasikan dengan suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Lalu amati dan catat hasilnya. Lalu ada metode kerja SIM. Yang pertama, panaskan ose terlebih dahulu, lalu dinginkan. Setelah itu, ambil bakteri menggunakan ose, lalu tanamkan dengan cara menusuk tegak lurus di bagian medium. Lalu inkubasikan dengan suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Lalu amati dan cek hasilnya. Untuk melihat ada tidaknya produksi indol, maka biarkan bakteri ditetesi dengan reagen Kovac. Ada metode kerja MR ada FP. Yang pertama yaitu panaskan ose loop dan tunggu hingga dingin. Lalu biarkan bakteri menggunakan ose dan tanam di kedua medium dengan cara mencelup ose dalam masing-masing medium. Lalu inkubasikan dengan suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Tetesi satu medium dengan reagen MR dan yang lainnya dengan reagen FP. Lalu amati hasil dan catat. Lalu ada metode SCA. Yang pertama yaitu panaskan ose loop terlebih dahulu lalu dinginkan. Setelah itu, ambil biakan bakteri menggunakan ose loop tersebut lalu tanamkan dengan cara mengusapkan ose mulai dari pangkal hingga ujung atas permukaan media miring. Setelah itu inkubasikan dengan suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Amati dan hasilnya catat. Jika warna medium berubah menjadi biru, maka hasilnya positif. Lalu yang kedua yaitu ada metode uji glukosa. Yang pertama, panaskan ose loop terlebih dahulu lalu dinginkan. Setelah itu ambil bakteri menggunakan ose tersebut lalu tanamkan ke medium dengan cara mencelupkan ose ke dalam medium. Lalu inkubasi dalam suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Lalu amati dan catat hasilnya. Yang terakhir ada metode uji katalase, yaitu yang pertama panaskan ose loop terlebih dahulu lalu dinginkan. Lalu ambil biakan bakteri menggunakan ose tersebut dan tanam ke permukaan objek gelas. Lalu teteskan H2O2 3% di atasnya. Setelah itu amati dan catat hasilnya. Jika muncul gelembung udara, maka hasil adalah positif. Bahasan ini kita akan melihat hasil dari uji metode tersebut. Yang pertama ada dari TICA. Bisa dilihat acid slate kuning, lalu acid blood-nya kuning. Nah, gasnya negatif dan H2S-nya negatif. Perubahan warna menunjukkan bakteri dapat memfermentasi glukosa, namun tidak terdapat fermentasi laktosa maupun sukrosa. Lalu ada metode uji SIM. Nah, bisa kita lihat warna media kuning pucat hingga sedikit keruh.
Tidak terlihat adanya endapan hitam atau H2S di dalam media. Ini menandakan bahwa H2S-nya negatif, lalu indolnya positif, dan motalitasnya motil. Lalu diuji metode MR, bisa kita lihat setelah ditetesi reagen MR, terjadi perubahan warna media dari kuning menjadi merah. Hal itu menunjukkan terjadinya fermentasi glukosa dan produksi asam. Nah, pada uji FP bisa kita lihat bahwa hasilnya adalah negatif karena tidak ada perubahan warna media. Tidak ada perubahan warna menandakan bakteri ini menghasilkan asetonin dari fermentasi glukosa. Kita lihat pada gambar metode SCA, yaitu hijau. Tidak ada perubahan warna, berarti negatif. Uji sitrat negatif menunjukkan bakteri tidak mampu menggunakan sitrat sebagai sumber karbon dan energi. Lalu pada uji glukosa, sebelumnya berwarna bening kekuningan, lalu berubah menjadi kuning dan ada gelembung yang menandakan positif, menunjukkan bakteri mampu memfermentasi karbohidrat dengan menghasilkan asam dan gas. Lalu yang terakhir ada metode uji katalase. Nah, pada uji katalase positif karena terdapat gelembung-gelembung ya setelah ditetesi H2O2 3%. Nah, lalu lanjut kepada uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Uji sensitivitas antibiotik merupakan metode penting untuk mengetahui tingkat kepekaan bakteri terhadap berbagai jenis antibiotik, sehingga membantu dalam pemilihan terapi yang tepat dan efektif. Praktikum ini memberikan pemahaman praktis tentang dampak penggunaan antibiotik yang tidak tepat, yang dapat memicu resistensi bakteri dengan memahami teknik pengujian dan interpretasi hasilnya. Kita dapat berkontribusi dalam upaya pengendalian infeksi dan penggunaan antibiotik secara rasional di bidang klinis maupun lingkungan. Nah, lalu ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu MAH, lalu kultur murni, lalu apibusen, lalu cotton swab, lalu kertas cakram antibiotik, lalu ada pinset steril, inkubator, dan penggaris. Lalu ada langkah kerja uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik, yaitu yang pertama persiapkan dulu MAH dan suspensi bakteri. Lalu ambil suspensi bakteri menggunakan swab steril. Setelah itu inkulasikan ke dalam media MAH dengan teknik zigzag secara merata. Lalu setelah itu keringkan inokulumnya terlebih dahulu. Setelah itu lalu pembagian cakram kertas dengan 5 jenis antibiotik. Setelah pembagian ini lalu kita inkubasikan selama semalam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah diinkubasikan selama semalam, lalu kita lakukan pengukuran terhadap killing zone. Nah, setelah dilakukan terhadap pengukuran ini, kita lakukan interpretasi hasil. Kita lanjut kepada hasil dan pembahasan uji sensitivitas terhadap antibiotik. Yang pertama yaitu ada amoxicillin, yaitu sekitar 11 mm. Nah, dengan ini menunjukkan bahwa zona hambat yang kecil menunjukkan bahwa isolat bersifat resisten terhadap amoxicillin. Nah, lalu yang kedua yaitu ada ampicillin dengan besar 14 mm. Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa zona hambat yang kecil menunjukkan bahwa isolat bersifat resisten terhadap ampicillin. Lanjut yaitu ada basitropin dan sulfamethoxazole. Ini yaitu 0 mm. Atau zona hambat pada kedua antibiotik ini menunjukkan bahwa isolat bersifat resisten. Lalu yang terakhir yaitu ada kanimcin 13 mm. Hasil dari zona hambat dari antibiotik ini menunjukkan bahwa isolat bersifat resisten. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.